Ini adalah kisah pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Siap gak siap? Harus siap. Karena kamu pasti akan mimpi buruk malam ini. Indonesia memang dikenal dengan masyarakat yang ramah dan juga baik hati. Tapi pastilah ya, ada beberapa yang mirisnya melakukan perbuatan keji. Pembunuhan. Berantai pula. Begitu banyaknya korban sehingga mereka dijuluki serial killer atau pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Berikut cerita 7 pembunuh berantai tersadis dalam sejarah di Indonesia. Semoga nggak sampai mimpi buruk malam ini. Yang pertama, Ahmad Suraji. Ahmad Suraji yang juga dikenal dengan sebutan Datuk dan Nasib Kelawang merupakan seorang dukun dari Medan, Sumatera Utara. Ia telah membunuh 42 perempuan sejak tahun 86 sampai 97. Rata-rata usia korban berkisar antara 11 hingga 30 tahun. Kebanyakan korban Suraji meminta bantuan seperti menambah keberuntungan atau mempercantik diri. Namun, Ahmad Suraji justru memanfaatkan profesinya untuk membunuh korbannya. Ini ngeri sih, dengerin ya. Tujuannya demi menyempurnakan ilmu hitamnya. Korban dikubur hidup-hidup setengah pinggang dalam keadaan tanpa busana, kemudian dicekik hingga mati dan dihisap air liurnya. Mayat korban dikubur di ladang tebu miliknya. Udah merinding. Belum selesai. Mirisnya, ketiga istri Suraji juga turut membantu menutupi kejahatannya. Korban terakhir, Sri Kemaladewi, menjadi petunjuk penting untuk membongkar pembunuhan berantai yang dilakukan Suraji. Atas kejahatannya, Suraji dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi regu tembak pada 27 April 1998. Baru pembunuh berantai pertama aja udah ngeri. Lanjut ya. Yang kedua, Siswanto. Dikenal dengan julukan Robot Gedek, Siswanto merupakan pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 12 anak laki-laki. Gelandangan dan anak-anak jalanan menjadi mangsa empuk bagi Siswanto. Pria buta huruf dan tunawisma ini menculik korbannya, kemudian melakukan pelecehan seksual. Setelah menuntaskan hasratnya, Siswanto membunuh korban dengan cara disayat untuk diminum darahnya, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Beberapa di antaranya disimpan sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan kok bagian tubuh manusia, ini sakit sih. Agar tidak terendus oleh pihak berwajib, Siswanto membuang potongan tubuh tersebut ke sejumlah tempat, mulai dari Pondokopi hingga rawa-rawa di sekitar kawasan Bandara Kemayoran. Sebelum ditangkap, Siswanto sempat menjadi buronan. Atas kejahatannya, Siswanto dijatuhi hukuman mati, namun ia justru meninggal akibat serangan jantung pada 26 Maret 2007. Yang ketiga, Rian Bogor. Muhammad Rian tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai Indonesia yang telah membunuh 2 wanita. Ia memangsa korban melalui media sosial secara acak untuk diajak bertransaksi seksual. Kedua korbannya dibunuh dengan cara yang sama. Mulanya disetubui, kemudian dicekik hingga mati. Tubuh korban akan dimasukkan ke kantong hitam dan dibuang di tempat acak. Selain membunuh, Rian juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Akibat ulahnya, ia dijerat hukuman penjara selama 13 tahun. Yang keempat, namanya lumayan epik, Rio Martil. Rio Alex Bulo merupakan seorang pembunuh berantai di Indonesia yang dikenal karena kekejamannya. Ia dijuluki Rio Martil karena menghabisi nyawa korban dengan cara memukul kepala menggunakan martil. Modus yang digunakan Rio sama, yakni berlagak menawarkan bisnis kepada pemilik rental mobil untuk mengambil alih kendaraan korban. Ketika korban lengah, Rio akan memukul bagian kepala belakangnya hingga tewas. Pembunuhan berantai tersebut sudah dimulai sejak tahun 97 hingga 2001. Selama rentang waktu tersebut, Rio telah membunuh 5 orang. Salah satunya adalah rekan sesama tahanan sekaligus guru mengajinya selama di penjara bernama Irwan Zulkarnain. Namun berbeda dengan keempat korban lainnya, ia membunuh Irwan tanpa menggunakan martil alias tangan kosong. Akibat kejahatannya, Rio yang dipercaya memiliki kemampuan melepaskan borgol dalam hitungan detik dieksekusi oleh regu tembak pada 8 Agustus 2008. Yang kelima, Baekuni. Baekuni yang dikenal dengan sebutan Babe merupakan gelandangan yang telah membunuh 7 pengamen jalanan di bawah umur. Rata-rata korbannya berusia sekitar 9 hingga 12 tahun. Dari pengakuannya, pembunuh berantai asal Magelang ini memiliki pengalaman disodomi secara paksa oleh seorang preman.
Hal itulah yang mendorong Baiquni melakukan hal yang sama kepada korban. Keinginan tersebut kian menjadi semenjak Baiquni kembali ke Jakarta setelah sang istri meninggal dunia. Mencoba peruntungan dengan berjualan rokok dan memelihara anak jalanan, hidup Baiquni di kawasan Terminal Pulo Gading terbilang mulus. Ketika ingin memuaskan hasrat, Baiquni akan memilih satu dari anak jalanan yang dipeliharanya. Apabila anak tersebut menolak, Baiquni tak segan mengikatnya dengan rafia. Korban akan disetubuhi setelah tak bernyawa, kemudian dimutilasi menggunakan golok untuk menghilangkan jejak. Atas aksi yang dilakukannya sejak tahun 98 hingga 2007, Baiquni dijatuhi hukuman mati. Dukun Usep. Dukun Usep merupakan pembunuh berantai dengan modus penggandaan uang. Ia telah membunuh 9 orang dalam rentang waktu singkat antara Mei hingga Juli 2007. Lantaran tergiur dengan uang yang akan didapatkan, para korban tak sadar bahwa dirinya diincar. Sebelum menjalani ritual penggandaan uang, korban harus menyerahkan uang sebesar 20 juta. Dukun Usep kemudian meminta korban untuk menggali lubang sedalam 2 meter dan menghabiskan minuman hitam yang ternyata beracun. Atas kejahatannya tersebut, Dukun Usep harus menerima hukuman mati di tangan regu tembak pada Juli 2008. Yang terakhir dan mungkin yang paling banyak kita kenal, Rian Jombang. Bernama asli Ferry Idam Henyansah, pria kelahiran Februari 78 ini dikenal publik sebagai nama Rian Jombang, salah satu pembunuh berantai Indonesia yang paling sadis. Ia telah menghabisi nyawa 11 orang, dengan 10 diantaranya dilakukan di Jombang, makanya dinamakan Rian Jombang. Dalam aksi pembunuhan 10 korbannya, Rian menggunakan motif yang sama, yakni mengajak mereka bertemu di suatu tempat. Setelah terbujuk rayuannya, korban akan digiring ke rumah, kemudian dihabisi dan dikubur di halaman belakang. Tak hanya membantai, Rian juga merampas barang-barang milik korban. Berbeda dengan 10 korban lainnya, satu korban pembunuhan Rian bernama Heri Santoso terjadi di Jakarta. Motif yang mendasari bukan ekonomi, melainkan cemburu karena korban menyukai kekasihnya. Lantaran dikuasai amarah, Rian memutilasi tubuh korban hingga 7 bagian dan membuangnya di sekitar kebun binatang Ragunan. Ia juga menggasak ATM korban untuk berfoya-foya. Saat ini Rian masih mendekam di sel tahanan untuk menunggu waktu dieksekusi. Adakah pembunuh berantai lain yang kita lupakan? Atau kisah kriminal lain yang harus kita ceritakan? Atau mungkin ada peristiwa bersejarah penting yang bikin kamu penasaran? Tulis di kolom komen dan jangan lupa berlangganan channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita dan fakta menarik khas Petualang Fakta. Stay curious dan jangan lupa untuk mimpi indah malam ini.